Halo, apa kabarnya tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian ngobras alias ngobrol bareng arsitek di rumah tropis yang tampil natural. Yuk kita lihat bareng-bareng. Halo, saya Indra Laksakusuma dari Laksakusuma Arsitek. Selamat datang di salah satu proyek kami. Halo tetangga, gimana tadi udah kenalan dengan Mas Indra dari Laksakusuma Studio Arsitek? Wih, mantap. Sekarang kita ada di salah satu karyanya nih. Ada namanya nggak nih? Namanya nggak ada. Pertanyaan jebakan. Padahal saya udah tahu. Oke, kita langsung ngomongin rumahnya, Mas. Boleh. Ini luas bangunan dan luas tanahnya berapa, Mas? Luas bangunannya itu sekitar 125 meter persegi ya, dengan luas tanah 90. Untuk lebar sendiri itu sekitar 7 kali 13. Ini ukurannya mungkin banyak relate ya sama tetangga online ukuran tanah 90 tadi. Betul. Iya, itu jadi kalau itu ukuran perumahan standar. Umumnya ya. Ya. Oke, tadinya gimana nih Mas sampai bisa direnovasi seperti ini? Ya memang awalnya klien datang ya ke kita ya, mengungkapkan terkait perumahannya ya, karena sudah banyak bocor, sudah banyak problem juga, dan udah mulai kurang nyaman sehingga akhirnya minta direnov atau didesainkan gitu. Tentunya dengan kebutuhan ruang yang baru dan keinginan-keinginan yang baru juga gitu. Sampai akhirnya ya kurang lebih seperti ini. Terciptalah ini. Betul. Oke, rumahnya ini ada konsep tertentu nggak nih yang diterapin? Konsepnya sebenarnya rumahnya mau terasa natural, tone warnanya juga sudah ditentukan, earth tone gitu segala macam. Konsep yang mendekati adalah konsep tropis ya, dan industrial. Dari depan ini kelihatannya kayak tertutup banget ya Mas ya? Yap, betul. Nah, ini gimana ceritanya Mas? Memang klien membutuhkan privasi lebih ya, tapi walaupun privasinya lebih tight gitu ya, jadi tetap pengen ya nggak sombong lah kelihatannya gitu. Iya. Tetap humble ya? Tetap humble. Iya. Kenapa saya bilang private? Karena ini lumayan pagernya lumayan solid di bagian atas, sementara di bawah nih masih transparan ya, kelihatan. Jadi kalau ada tetangga ngetok atau ada paket masih kelihatan tuh. Masih kelihatan. Iya, secara eye level gitu ya. Nggak dapet, cuma kalau dari dalam masih dapet. Oke, ini lebar carport berapa Mas di depan? Masih ingat? Lebar carport tadinya kebutuhannya itu kan butuh 2 mobil ya. Ini kita lebarin jadi 5 meter. Nah, kita sisakan 2 meter untuk taman. Masih ada tamannya ya? Masih. Dari depan kayak nggak kelihatan. Oh, ada deh. Ada sedikit. Ada ya? Taman. Oke, jadi tamannya ini dibagi 2 ya Mas ya? Sisi depan sama sisi dalam? Sisi dalam, betul. Oh, oke. Yuk kita lihat lebih masuk lagi ke dalam. Ini kanopi carport pakai apa Mas? Atapnya sendiri pakai spandek pasir, lalu kita kasih plafon supaya rangkainya juga ke height ya. Terus kita cat yang nadanya atau tone-nya sama dengan dinding, jadi nggak terlalu banyak warna lagi. Oke. Gitu. Jadi ini dicat dekoratif? Dekoratif. Motif semen bisa dibilang ya. Motif semen ya. Padahal dia aslinya adalah gipsum kah? Gipsum, betul. Oh, ternyata plafon kanopi gipsum cukup kuat ya untuk di area semi outdoor ya? Asal jangan bocor. Asal jangan bocor. Dan kebetulan memang kita pemasangan juga kita perhatikan ya. Oke. Sejauh ini sih sudah setahun nggak ada masalah ya. Biasanya kekhawatirannya kalau kanopi bawahnya itu gipsum ya, suka ada bercak, jamur. minimal bercak atau malah ambrol ya. Betul. Tadi mau bilang pemasangan oke, malu-malu. Nggak apa-apa Mas, kalau memang pekerjaannya rapi kita apresiasi ya. Oke, untuk lantainya ini pakai beton ya? Kalau ini grit atau semen ya, biasa plaster aci. Di motif tali air saja. Kemudian di bagian depan ini nggak terlalu private ketika ngelewatin pagar depan itu karena langsung ketemu jendela ya? Betul, langsung ketemu jendela. Jendela gede-gede banget Mas? Dan taman. Mau terasa lebih terang juga kesannya. Ini kan ruang kerja sebenarnya, aktivitas Bapak. Oke. Dan di sana taman. Oke. Instrumennya. Nanti kita lihat dari dalam ya. Yep. Nah kalau ini pakai apa Mas? Kalau ini umum GRC ya, kita cat warna coklat. Lebih affordable mana? Pakai GRC atau pakai kayu solid? Lebih mending GRC. Lebih GRC secara cost? Secara cost. Oke. Secara keawetan? Keawetan selama ini ya nggak terekspos panas hujan terlalu banyak gitu. Awet sih awet.
Malah ini nggak berubah sama sekali sih. Nggak berubah nih. Dari Emang finishingnya begini. Iya. Cakep. Kemudian di dinding depan juga itu tadi udah di mention pakai unfinish ya. Sebenarnya dicat sih. Iya, Kalau sebenarnya dicat. di unfinish terlalu raw ya. Iya. Untuk beberapa orang nggak terlalu suka. Oke. Jadi makanya kita cat aja tapi di wash. Oke, tapi ini cat dekoratif yang ingin mendekati ke unfinished, cuma tetap rapi gitu. Tetap rapi ngejarnya. Mantap. Di sampingnya nih, kalau tadi ada taman di bagian depan, nah ini ada taman lagi di bagian dalamnya sini. Plus area duduk-duduk nih mas. Area duduk. Gimana ceritanya mas? Penyampaian waktu awal datang ya, ruang tamu itu tidak di-mention. Cuma kita tetap mau ada ruang transisi lah ya sebelum masuk ke dalam rumah, sehingga tamu cukup sampai sini. Lalu background tanaman ini juga untuk sebagai tirai juga gitu kita fungsikan. Dari luar nggak terlalu kelihatan. Oke, mantap ya konsepnya. Jadi kalau zaman sekarang memang kayaknya udah jarang banget, terutama yang tinggal di kota, Betul. yang perlu ruang tamu ya. Jarang Jarang banget. Karena Tapi tetap harus diakomodir ya, walaupun kecil Iya. kita merasa itu tetap perlu. Iya sih, kalau ada yang dadakan dari lingkungan misalnya atau tetangga cuma perlu sebentar. Betul. Karena kan kalau misalnya di kota itu kalau misalnya mau main ke rumah teman atau apa, biasanya janjian dulu kan. Betul, jadi Dan udah disiapin di dalam, jadi kayaknya kurang relevan memang ruang tamu khusus. Oke, ini benchnya pakai bench beton. beton. Kemudian deckingnya pakai apa mas? Sama GRC motif kayu juga. Kekhawatiran kalau kayu asli rayap ya. Iya, oke. Tadinya saya kira, ini kan saya belum kesini nih tetangga, ternyata di sini ada kanopinya juga. Ada skylight. Iya. Kirain terbuka loh mas. Lagi-lagi ini transisi dari carport ke area dalam, jangan sampai kehujanan juga sih pengennya. Tapi tetap kalau nongkrong tetap adem juga. Oke, tetap dapat cahaya Ya, ya. tetap cahaya. Mantap. Di sebelah sini dindingnya juga kamprotan, unfinished, ya makin kelihatan natural ya. Iya, betul. Nah ini kan bangunan bawaan gitu rumah. Pintunya kan kelihatan ya di depan. Bawaannya tadi di mana nih? Awalnya di sini, sini kurang lebih ya di sini. Oke. Terus sekarang dipindah ke? Kita pindah ke samping Oke. dan menyamping pintunya. Udah di samping menyamping ya. Ya Kak, sebelum kita lihat pintunya yang nyamping gitu, nah ini saya mau nanya dulu nih. Ini jarang nih dibuat nih melengkung gitu mas ya di sudutnya. Ya itu biar lebih smooth aja sih, karena kan ada anak-anak juga ya. Transisi juga kayaknya cakep kalau dilengkungin gitu. Oke. Itu aja sih, nggak ada alasan khusus sih. Alasan khusus ya. Lebih ke ya lebih smooth dan Smooth lebih safety dan ya. looks-nya juga jadi oke. Looks-nya oke. Karena ini memang area lalu lalang Betul. sehari-hari. Oke, kita lanjut mas. Ya. Nah ini dia tadi pintu yang di mention nyamping udah masuk di dalamnya sih nyamping. Ya itu tadi ya, salah satu keinginan kalian adalah privasinya terjaga. Kalau misalnya kita kesampingkan tapi pintunya tetap frontal ke depan, kayaknya masih kurang oke gitu kan. Udah kita buat ke samping. Terus kita juga ngejar sirkulasi udara nih. Oh iya. Makanya kita siapin roster di sini, full sampai plafon untuk sirkulasi udara masuk ke dalam rumah. Mantap. Jadi sirkulasi tetap masuk tapi tetap private ya. Tetap private. Oke, ini pintunya lumayan tinggi nih mas. Betul. Berapa nih tingginya kira-kira? Tingginya setinggi plafon ini 3 meter, ke sana lebih grand aja, megah gitu. Nah itu kotak hitam apa kotak hitam? Nah itu nih, biasalah PLN ya. Meteran PLN agak ganggu. Oke. Mau ditaruh depan, ganggu visual depan. Akhirnya kita kesampingkan, udah kita cover sekalian. Cakep ya, pantesan saya nggak ngeliat MCB atau meteran listrik. Kita lihat dalamnya. Monggo mas, silakan. Nah ini pintunya juga keluar. Sini tetangga. Wow, dalamnya ya langsung beda banget nih di dalamnya nih. Ah gimana mas? Ceritain dong mas daerah sini nih. Kalau untuk ruang ini ya umum sih minta lebih satu area aja, sambil masak bisa sambil lihat TV atau tutorial juga di YouTube. Terus ada island juga untuk makan ya. Terus juga di ruang ini kita beri akses ke taman sih mas. Jadi untuk sirkulasi udaranya lebih baik juga gitu. Oke, memang lain ya ruangan kalau didesain sama arsitek. Saya kira ini di balik pintu masuk itu ada di balik jendela itu, ruangan di balik jendela. Ternyata bukan loh. Ini masih area apa? Living room ya. Area komunal dari pemilik rumah. Dan ini luasannya berapa mas open space nih kira-kira? Kira-kira 3,5 kali 6 3,5 kali kali 6 kurang lebih ya. 3,5 kali 6 bisa jadi 3 area berbeda ya. Living, dining, kitchen. Ya. Wih, cakep. Dan ini Emang agak ngepres pas sih untuk ini. pas sih. Karena ini yang dipilih juga sofanya sofa ukuran besar loh, bukan yang minimalis kecil-kecil. Islandnya juga island ukuran besar, proper gitu. Balance lah sama meja dapurnya di sebelah sana. Tapi sebelum ke sana kita bahas ini nih. Area taman samping atau inner court. Siap.
Saya seneng banget nih Mas kalau rumah ada inner court-nya kayak gini. Betul. Gimana Mas? Lagi ya waktu di awal sebelum renov itu tidak ada taman dalam. Memang itu salah satu request mau ada taman di dalam atau di samping. Jadi ya udah kita coba atur drainase sedemikian rupa sampai ketemulah layout seperti ini. Ada taman di sini. Ya memang untuk ke area ruang kerja nih keluar dulu, tapi nggak masalah karena area private. Ini juga di dalam sini ada laundry sih sebenarnya. Oh. Secara sirkulasi masuk juga. Oh iya. Enak juga cahayanya masuk kan ke dalam. Betul. Seperti itu. Ini dapat banget cahaya dan udaranya di sebelah sini, tetangga. Luas berapa Mas buat gambarannya? Ini sekitar 2 meteran. 2 meteran. Kesananya? Sininya sekitar 3 cukup. Iya. Sekitar 3. Nggak terlalu besar, tapi enak banget kalau punya area seperti ini di rumah. Oke, kita lanjut ke situ. Tadi di depan kan ada jendela yang gede-gede. Ternyata ini nih, saya kira di balik pintu tuh Mas. Ternyata area kerja ya. Kerja, betul. Nah, aksesnya hanya dari sini ya. Betul. Ini permintaannya gimana nih pas datang ke Mas? Sebenarnya area kerja ini bukan cuma sekedar area kerja ya. Nah, bisa juga kalau ada tamu bisa jadi tempat tidur sementara ya, tambahan. Dan juga sebenarnya ada gudang ini di balik sini. Oh iya. Sengaja pintunya kita buat kamuflase. Oke, jadi ini sebenarnya area serbaguna ya. Serbaguna, betul. Area kerja, olahraga tuh tadi. Jadi ada alatnya kan, sama tempat tidur tamu. Kalau dalam kondisi urgent ya, Kalau bisa digelar. Oh iya. Ini kan juga barang-barangnya bukan barang-barang yang paten gitu ya, bisa digeser-geser. Tinggal dikasih kasur portable, udah jadi nih. Betul. Dan tetap nyaman nih. Betul. Ukuran ruang berapa Mas? Ini nggak nyampe 2 meter sih untuk lebarnya. Sekitar 1,7 kalinya sekitar 7 meter. Sampai ujung gudang? Nah, paling kalau sampai sini 4 meteran ya. 4 meteran. Dan ini 1,7 berasa luas ya tetangga. Karena bukaan yang gede-gede di kiri dan di kanannya nih. Tuh. 1,7. Tapi begini aja udah kepentok nih kanan kiri. Oke, cakep Mas. Kita lanjut ke dalam yuk. Nah di lantai 1 ada kamar-kamar nggak Mas? Untuk kamar tidak ada, hanya ruang serbaguna itu. Ini area tangga ke atas. Ini toilet. Gitu. Boleh dilihat. Monggo. Sesuai namanya. Ada showernya juga. Ada. Oke. Ini saya tebak Mas. 1 meter lebih dikit ya. 1 meter lebih dikit. 1 meter lebih dikit. Secara bersih 1 meter malah. Dan ini masih bisa ditempatkan kloset, shower, dan cermin. Seperti itu. Oke. Ini interiornya owner sendiri atau dari Mas? Dari kita juga. Untuk interior kita custom sampai interior. Oke, pantesan kayak nyatu banget ya sama desainnya. Iya, kita usahain selaras ya. Kebetulan sama warnanya juga yang dia suka. Mantap, materialnya apa Mas? HPL Mas. Dalamnya multiplex? Multiplex. Oke. Nah kalau top table-nya nih? Top table terrazzo. Keren, tetangga. Ini proper banget. Dapur basah, dapur kering di sini? Semua di sini. Semua ada di sini. Oh, basah dan kering. Kering ada lagi di situ? Ini laundry. Laundry? Laundry room. Oh, ada laundry-nya juga tetangga. Jadi ini adanya di balik roster ya? Di balik roster, betul. Ah. Biar pakaian kena angin. Oh iya. Cahaya juga dari atas ada skylight. Oh iya. Ini lagi agak mendung ya. Iya, betul. Jadi nggak terlalu terik kelihatannya. Seneng nih Mas, saya Mas lihat rumah yang didesain dengan proper gitu. Terus ini Mas, kenapa pakai island bukan dining table biasa? Kebutuhan storage lumayan banyak ya. Sehingga ya kita fungsikan di bawah island ini storage untuk piring segala macam. Bukan hanya di kabinet juga, tapi di sini. Pantesan. Ada berapa kamar di rumah ini Mas? Kamar 3. Ada 3 kamar. Betul. Ada di atas semua lagi? Ada atas semua, di atas semua. Oke, boleh kita lihat ke atas? Boleh. Dan ini keren banget nih. Di railingnya pakai yang langsung ke ceiling gitu. Kemudian tangganya pakai apa nih Mas? Granit tile, motif kayu. Motif kayu. Yuk, kita lihat ke atas. Oke, Mas Indra. Sekarang kita di lantai 2 nih. Siap. Oke, ada apa aja nih di lantai 2? Di lantai 2 khusus kamar. Kamar-kamar. Khusus kamar dan ya area belajar sih sebenarnya juga termasuk karena ibunya juga kan ibunya penulis kebetulan. Penulis buku anak-anak. Suka buku dan koleksinya juga banyak. Ini juga ada cerita juga terkait railing ya. Oh iya. Kenapa railingnya nggak pakai besi atau apa? Jadi rak buku aja. Anak-anak suka baca, ibu juga. Kita fungsikan lah railing ini sebagai rak buku juga. Gitu. Mantap. Jadi railing sekaligus tempat penyimpanan. Betul. Ya? Dari buku-buku koleksi dan buku yang mungkin selesai ditulis ya, selesai dicetak. Cakep. Di sini untuk pencahayaan ada skylight tetap ya? Tetap kita usahakan skylight harus ada, sirkulasi juga udah
harus ada. Oke. Tone warnanya juga harus linear lagi. Karena ini pilihan klien juga. Ini skylightnya ukurannya pas ya? Berapa nih ukurannya? Cuma 40. Oke, pakai kaca ya mas? Pakai kaca. Cuma lagi agak kotor ya. Oh iya, nggak apa-apa. Namanya juga rumah dipakai. Maintenance. Iya. Kalau floor to ceiling berapa nih? Floor to ceiling sekitar 3 meter. 3 meter ke ceiling. Sama yang di lantai Sama satu ya? kayak di bawah. Tapi kayak di lorong tadi lebih tinggi ya? Kayaknya. Mungkin karena space ruangnya aja Bang ya. Karena menyempit, berasa tinggi ya? Oke, dan juga. Kita lihat kamar utama, apa nih mas? Kamar anak. Ya memang kebutuhannya itu klien mau kamar semua di atas ya. Makanya kamar juga dapatnya pas aja ya untuk ukuran Satu orang. satu orang. Iya. Gitu. Seperti ini. Ini walaupun agak compact, inget gak ukurannya? Kurang lebih 2,5 kali 3. Ini agak compact kamarnya tetangga, tapi dia udah fungsional banget ya. Bisa naruh kasur yang ukuran agak besar, lemari pakaian, dan juga meja belajar tentu saja. Tuh. Dan ini ada balkonnya. Oh ada balkonnya? Oke, jadi ini di atasnya area servis tadi ya? Di atas area servis. Bener betul, ya? Betul. Oh iya. Di sini difungsikan sebagai balkon, makanya pintunya pakai pintu kaca kayak gitu. Pintu kaca supaya nggak masuk juga air secara teknis ya. Iya, benar. Jadi beda ketinggian di bawahnya. Dan ini kayaknya ada tangga menuju ke toren ya. Toren ya. Kalau maintenance. Oke, tangga kita lihat lagi, Mas. Nah, ini Mas. Biasanya kan kalau di dinding bawahnya itu kasih plain. Iya. Kalau ini kan enggak nih, kasih shadow line. Ada alasan tertentu? Shadow line banding plain secara cost lebih mahal plain ya. Ya kita selalu di dalam setiap project itu secara cost masih rasional lah. Jangan yang terlampau tinggi segala macam. Kita kan diskusi juga terkait RAB segala macam. Desainnya seperti ini, RAB-nya bakal seperti ini gitu. Itu akan pengaruh budget soalnya. Oke. Dan secara maintenance juga sekarang tipe pel atau alat pel juga kan sudah banyak ya. Yang tipis juga nggak akan mengotori dinding gitu. Iya sih. Udah bukan yang gimbal-gimbal tebal gitu ya. Oke, jadi alasan pilih shadow line karena budget wise. Budget wise juga. Oke, yuk kita lihat kamar 2. Kamar selanjutnya. Oh, ini mirroring sama yang sebelah sana ya? Betul, mungkin lebih gede sedikit ya tadi secara dimensi juga. Iya. Ada tantangan tertentu nggak mas ketika ngedesain kamar tuh? Ya tentunya ada ya, kan diskusi dengan klien mau seperti apa. Apakah satu anak satu ruang, terus ukurannya apakah tidak terlalu sempit. Sampai kita juga kalau mendesain ruang tuh mengkonfirmasi ke klien. Kalau dirasa kekecilan, cukup nggak segini? Jadi ada dua arah gitu loh komunikasinya. Takutnya ketika kita desain yang benar-benar tight, ketika diaplikasikan dibangun ternyata klien nggak nyaman, bisa bumerang buat kita gitu kan. Iya. Tapi kan biasanya kalau bukan biasanya, saya suka nemu tuh klien yang nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti kalau luasan segini cukup. Dia pengennya taunya luas aja gitu. Nah itu gimana ngasih penjelasannya? Kalau di layout ya kita bicara diskusi denah gitu ya. Kita pasti memasukkan item furniture-nya, kasur yang seberapa, lemarinya mau di mana. Jadi secara sirkulasi juga kita harus pikirkan. Jangan tiba-tiba ada ruang, nanti lewat mana ya ke lemari gitu. Kadang memang ada yang nggak ngerti. Tiba-tiba dibangun, kok sempit ya. Jadi penyesalan gitu. Sedangkan membangun rumah tentunya nggak murah dong. Iya gitu. betul. Itu sih yang jadi concern juga. Tapi kayaknya kamar ini agak lebih luas karena penghuninya 2 nih ya kayaknya. Ya betul. Di sini juga kasurnya yang tingkat, jadi ya wajar kalau ini agak lebih besar sedikit. Kita lihat lagi area selanjutnya. Kita mau kemana nih mas? Ke sini dulu ya. Oke. Tadinya fungsinya itu untuk duduk-duduk. Memang belum ada kursinya aja sebenarnya, fungsinya ini permintaan untuk duduk-duduk. Balkon itu kenapa ada? Sebenarnya kalau sekarang rumah tuh balkon di depan jarang ya. Jarang. Karena privasi juga. Betul. Tapi ini tetap mau ada karena secara visual pagi ibunya udah mention di depan di awal. Depan tuh ada gunung. Jadi ketika pagi tuh cukup menarik ya pandangannya. Jadi kita coba akomodir deh. Di depan rumah gitu ya. Betul. Tetap ya. Walaupun kalau dibangun pasti akan ketutup ya. Oh iya. Cuman sementara itu. Iya. Berarti ini rumah kayaknya perkiraan saya menghadap selatan mas. Iya, ada gunungnya, arah sana. gunung gede atau Betul. gunung salak itu di selatan. Betul. Oke, nah ini ada 2 pintu nih. Mana dulu kita? Ini kamar utama, sini toilet. Oh, kita toilet lihat dulu. toiletnya dulu ya. Ini yang sharing atau? Sharing. Wih, toiletnya juga cakep loh tetangga. Jadi toiletnya nih ukurannya mirip sama yang di bawah. Mirip.
karena memang satu line ya. Tapi dia lebih panjang ke depan sana ya? Lebih panjang. Dan kita berusaha membedakan area kering dan area basah selalu. Situ juga harusnya ada tanaman ya. Itu kebetulan dipasangin skylight. Alasannya apa Mas selalu membedakan area kering dan basah? Kebersihan ya. Kebersihan toilet jadi lebih tersentral ya untuk area basahnya gitu, dan tidak luas gitu, untuk pembersihan juga mudah. Jadi biar lebih fokus ke sana ya. Fokus ke sana. Pembersihan, maintenance segala macam. Oke. Luas berapa Mas? Bersih 1 kali 3 meter ada. 3 meter ya. Ya. Di model linear tetangga ya. Skylight juga cahaya turun juga menjaga kelembaban. Itu ada dinding kamprot di kamar mandi. Saya jarang lihat Mas. Sebenarnya itu tujuannya juga kan untuk rambatan tanaman. Dolar-dolaran atau apa masih bisa naik. Jadi memang tujuan awal adalah mengcover dinding kamprot ini dengan tanaman gitu. Jadi naturalnya tuh makin dapet lagi. Nambahin ornamen hijau ya dengan tanaman rambat. Oke, keren. Nah, akhirnya kita mau lihat kamar tidur utama. Kamar tidur utama, silakan. Yuk. Simple, nggak banyak dekorasi. Cuma memang kebutuhannya udah terakomodir ya. Baju cukup, baca buku di sini tentunya. Sambil buka jendela enak. Iya. Tetap ada bukaan, walaupun ini ya private. Oke, dibuat di samping sini nih. Ini paling 30 cm nih. 30, betul. Iya, keren nih Mas. Sementara yang besar bukaannya ke dalam. Jendela ini nih. Nah, kalau di dalam, ke arah dalam bebas deh tuh. Masuk angin. Oh iya, apalagi itu dibuka terus cross ventilation banget deh. Keren Mas. Waktu mau bangun berapa lama waktu itu? Bangunnya itu sekitar 8-9 bulan ya. Agak molor karena kepotong lebaran. Oke. Ada hujan juga. Mulai di hujan, selesai di hujan. Lumayan ini. Iya, karena ini proyeknya ada di Bogor ya, tetangga. Jadi memang curah hujannya cukup tinggi tuh. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi yuk. Oke, tetangga, seperti biasa, di akhir segmen kita bakal tanya-tanya nih. Dan sekarang selain dengan Mas Indra, kita juga udah kedatangan ownernya yaitu Mas Iqbal. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah, Mas Rizky. Mantap. Saya pertama mau ke Mas Indra dulu ya. Mas Indra, ini ketika ngebangun rumah, itu renov total atau renov sebagian? Jatuhnya sih total ya Pak ya, hampir merubah semua. Terus ide awalnya apa tuh ketika ngerenov ini? Iya, jadi waktu ketemu sama Mas Indra tuh saya pengen ngebangun tuh setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, saya pengen tuh dia secara sirkulasi udaranya bagus, kemudian secara pencahayaannya juga bagus. Nah, yang kedua terkait dengan low maintenance ya Mas. Jadi diusahakan setelah rumah ini jadi itu kami tuh tidak terlalu kesulitan apabila ada perbaikan-perbaikan seperti, dan bahan-bahannya juga yang kita bisa gampang merawatnya seperti itu. Dan yang ketiga tentunya keinginan ruangan-ruangan yang kami butuhkan gitu. Jadi kami ada request beberapa ruangan untuk dibangun nih Mas. Kemudian alhamdulillah saya sudah dikasih semuanya gitu. Tadi kita udah home tour nih Mas dan udah lihat ruangan per ruangan. Ini udah cukup mengakomodir nih? Iya, sudah banget. Oke. Sudah banget. Oke, kalau dari Mas Indra ada tantangan tersendiri nggak nih ketika bangun rumah ini? Secara kesulitan di tahap desain sih nggak ada ya, karena memang kita tektokannya enak ya Pak ya, dan cukup meleluasakan arsitek untuk mengeksplorasi juga. Berarti klien impian nih kalau langsung kalau ngebebasin arsiteknya. Yang penting harganya bisa disesuaikan, kan bisa itu. Terus Mas gimana tadi? Terus kalau di tahap bangun, waktu itu sempat terjeda ya Pak ya, sempat agak hold, terus akhirnya memutuskan untuk dilanjut. Kebetulan juga selesainya musim hujan ya Pak. Iya. Masuk musim hujan. Ya sekalian ngetes bangunan juga. Secara kesulitan waktunya aja sih yang mundur ya. Kalau soal diskusi, konfirmasi diskusi terkait material yang mau dipakai cukup lancar sih. Nggak ada kesulitan. Pas pelaksanaan juga lancar semua. Lancar aja. Oke. Kebetulan Bapak juga kan tinggal kontraknya di dekat sini. Jadi tiap hari juga hampir ngecek terus. Oh, baru mau saya tanya waktu pembangunan tinggal di mana? Berarti rutin dikontrol ya? Iya, hampir tiap minggu kami selalu mengecek progresnya. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri, ini udah kira-kira 1 tahun nempatin. Nah, gimana nih experience-nya nempatin rumah baru hasil desain dari Laksa Kusuma nih? Iya, alhamdulillah saya sangat puas dari yang tadi sudah saya minta itu sudah diakomodir semuanya, dan terutama ruangan-ruangan yang benar-benar kami butuhkan.
Salah satu ruangan favorit kami ini yang kita tempati sekarang, inner garden ya. Ini menjadi sudut yang kami hampir tiap hari selalu bersantai di sini, seperti itu. Kemudian juga ada ruang kerja gitu ya. Kemudian ruang kerja ini juga tidak hanya dipakai untuk ruang kerja, tapi saya juga bisa olahraga dan juga bisa yang lainnya gitu ya. Jadi ruang serbaguna lah seperti itu. Dan satu lagi yang kemarin juga sudah diakomodir oleh Mas Indra, yaitu di lantai 2 kita terutama istri pengen banget punya perpustakaan mini gitu. Ya, jadi di ruangan yang terbatas ini alhamdulillah Mas Indra tuh bisa mengakomodir kami, jadi dibuatkan semacam perpustakaan mini di atas. Jadi anak-anak kalau ingin baca buku bisa tersedia di sana. Berarti itu tadi perpustakaan mini yang railing itu Mas ya? Betul. Oke tetangga, mudah-mudahan video kita kali ini menginspirasi nih buat tetangga online yang lagi mau bangun atau lagi mau desain rumah. Dan kalau masih penasaran dengan desain-desain dari Mas Indra, langsung aja main ke Instagramnya. Di sini linknya udah saya taruh juga di deskripsi. Makasih banyak Mas Indra, Mas Iqbal ya. Masih. Semoga makin nyaman nempatinnya, makin berkah. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Ciao. Oke, tadi dulu gue mau batuk.